Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja, jumpa lagi dalam Polkes, Polisi Punya Podcast. Sebuah program kekinian yang dipersembahkan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menampilkan narasumber yang luar biasa, menginspiratif juga penuh motivasi. Tetap bersama Polkes karena hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa yang sangat menginspiratif juga. Beliau adalah owner dari ICJ, sebuah komunitas berbasis media sosial yang memberikan informasi juga memberikan solusi atas persoalan masyarakat Jogja khususnya. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Yanto Sumantri atau yang biasa dipanggil Pak Anto. Iya. Tapi kalau tadi mau tak panggil Pak Mantri. Mungkin Pak Mantri itu udah tua ya. Nah, saya Mas aja mungkin ya. Oh, Mas. Ya. Mas Anto aja mungkin Mas lebih nyaman. Mas Anto lebih enak lagi ya. Ini makasih banget Mas Anto sudah berkenan hadir di acara Polkes, Polisi Punya Podcast nggih. Nah, di sini kita pengen kenalan lebih dekat karena kita ketahui sendiri bahwa ICJ itu merupakan komunitas yang terbesar, komunitas media sosial yang terbesar di Jogja ini. Benar nggak ini? Mungkin cukup besar aja ya. Nanti ada yang protes lebih besar. Nggak boleh sangat besar ya. Ya. Cukup besar gitu cukup aja. besar. Nanti ada yang lebih besar, nanti kita diprotes. Iya. Iya betul Mas Anto. Tapi paling tidak saya sendiri cukup merasa bangga gitu loh, di Jogja ini ada ICJ yang di mana di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Nah, ya ada kebaikan, ada kekurang baikannya juga. Iya, saya tidak ingin memperkenalkan yang tidak baik saja. Nah, ini sebelumnya kan tak kenal maka tak sayang. Orang bisa saja menikmati komunitas ICJ ini sebagai sesuatu hal yang sangat bermanfaat juga kata jenengan tadi dengan sedikit ada kekurangannya walaupun seseorang beberapa oknum aja kali yang merasakannya. Nah, untuk lebih kenal dengan Mas Anto sendiri dulu ini. Mas Anto sendiri ini kesehariannya apa yang kegiatannya? Kesehariannya saya di rumah jaga. Di rumah yang pasti bantu istri mengelola rumah tangga. Ya, pasti kan itu kewajiban kita sebagai suami. Betul. Terus di sela-sela pekerjaan rumah ya saya bekerja seperti bapak-bapak yang lain lah. Seperti kepala rumah tangga lainnya ya. Bekerja kebetulan saya bekerjanya di bidang apa ya? Ya nggak jauh-jauh dari sosial media sih. Saya bekerjanya di bidang perbaikan smartphone. Wah, nih sekalian aja nanti nih ada yang butuh perbaikan smartphone-nya bisa menghubungi Mas Anto. Promosi ya, saya. Boleh sih sambil promosi ya. Iya, nggak apa-apa lah. Nanti diprotes lagi kita di promosi iya, sini. Saya yang promosi pribadi. Oke. Iya, karena memang ya kan memang harus memperkenalkan narasumber saya. Jadi memang ya harus detail gitu. Jadi keseharian Pak Anto ini Mas Anto. Kesehariannya ya itulah yang pasti di rumah, terus bekerja. Kebetulan saya servis handphone, terus seperti yang di lingkungan ini ada banyak ikan, saya juga di sela-sela waktu saya salah satu profesi saya memancing. Oh, memancing ikan. Tapi kali ini jangan dipancing dulu nanti. Nanti setelah acara ini selesai akan saya pancing semua itu nanti. Nanti pemiliknya berkata, waduh, nanti ada hitungan sendiri untuk mancingnya. Tapi saya salah nih Pak, karena jenengan tuh Mas terkenal ya, Mas Anto sangat terkenal di ICJ sebagai foundernya. Ya, saya anggap di ICJ dan saya sudah kenal juga nih. Tapi kalau misalnya saya tidak memperkenalkan lebih jelas lagi, saya nanti disalahkan. Boleh berkenan sebentar aja untuk membuka maskernya sambil menyapa. Oke, bisa. Sedulur Jogja Istimewa, khususnya member ICJ. Yang pasti ini asli saya, itu bukan yang mirip saja, bukan. Karena memang ada beberapa yang bilang mirip, ada. Tapi memang saya yang kesini spesial buat teman-teman biar bisa kita ngobrol di podcast. Podcast ya, Polisi Punya Podcast. Polisi Punya Podcast. Nah, saya pakai kembali? Boleh Pak, dengan ya memang kami minta dipakai kembali karena kita tetap menaati peraturan atau protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak juga, jangan lupa. Kalau tidak ada air mengalir bisa menggunakan hand sanitizer. Promosi lagi, tapi ini tidak ada merek dagangnya. Oke, walaupun tadi sudah cuci tangan, saya coba kembali. Luar biasa, Mas Anto ini keren sekalian mempromosikan protokol kesehatan ya Mas Anto ya. Nah ini tadi kita sudah berbincang mengenai siapa sih Mas Anto ini, founder dari ICJ. Nah sekarang kita boleh
bertanya, apa mungkin saya mewakili aja rekan atau sedulur Jogja di sana. Sejarah ICJ sendiri seperti apa? Kok sampai Maksudnya dengan sekarang? sejarah apanya nih? Soalnya di Sejarah pelajaran panjang perjalanan Oh, sampai gitu. apa terbentuknya sampai Oh, iya. dengan berkembangnya Oke, begitu. oke. Soalnya kalau di pelajaran sejarah di Enggak? sekolahan belum ada ICJ Belum itu. ada ya. Tapi mungkin kisah-kisah aja Iya, ya mungkin kisah. Ya, gimana ya, ICJ ya. ini terbentuk. Jadi dulunya kan awalnya sebenarnya obrolan-obrolan liar di masyarakat itu memang sudah ada obrolan-obrolan yang mereka mengeluhkan tentang layanan-layanan publik, tentang permasalahan-permasalahan birokrasi mereka. Tapi kan Iya. awalnya mereka ngobrol hanya di batas lingkungan sekitar aja. Mungkin lebih seperti ngerasani, bukan lebih Ngerasani. seperti forum ya. Iya, iya, iya. Akhirnya karena kita merasa bahwa sebenarnya ini layak untuk mendapatkan sebuah forum ketika permasalahan-permasalahan seperti ini dibahas secara lebih luas. Karena sebenarnya ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Kadang-kadang memang ada informasi-informasi yang kurang tersampaikan ke masyarakat, ada juga mungkin dari beberapa instansi tertentu sosialisasinya belum sampai ke masyarakat. Akhirnya masyarakat merasa mungkin birokrasi kita tuh sulit sekali. Nah, kami mencoba dengan adanya ICJ, semoga kami bisa menjembatani antara Oke. masyarakat dan penyedia layanan. Iya. Nah, karena apa ya, zamannya sekarang tuh eranya smartphone ya. Iya. Jadi sosial media ini adalah media yang paling mudah dan yang pasti paling murah. Hampir Paling semua mudah masyarakat dan bisa paling mengakses ini. Iya. Kami sepakat untuk membentuk sebuah wadah forum melalui sosial media. Karena kalau kami buat semacam website khusus atau mungkin kami bikin portal nggak menjamin kalau masyarakat akan mengakses ke sana. Tapi karena ini kita bawa dengan konsep yang santai di sosial media, saya yakin dan memang sudah saya buktikan masyarakat banyak yang mengakses ke sana. Ya, ya, karena itu tadi ya, Mas Anto ya, tidak ada embel-embel punyaku, tapi punya kita bersama. Ya, gitu. ICJ ini punya masyarakat Jogja. Iya, Memang iya. secara mungkin secara sosial media itu saya dan teman-teman di tim yang mengelola. Tapi secara apa ya, untuk fungsinya itu adalah milik masyarakat juga semuanya. Oke. Nah, tadi kan kisah. Kalau kisah otomatis kan ada awalnya. Berawal tahun berapa Oh ya? iya, ICJ sendiri kami bentuk di Facebook, itu Oke. berupa grup Facebook. Itu kami bentuk bulan September tahun 2013. September 2013. Udah sekitar 7 Iya. tahunan. Baru saya mau hitung pakai tangan, Pak Anto. Udah 7 tahun lebih. 7 tahun. Wah, lagi lucu-lucunya ini Ya, ya. kalau anak iya ya, tapi Iya. udah mulai bandel juga itu kayaknya. Iya, itu ini kisahnya ya, katanya nggak boleh ngomong sejarahnya. Jadi saya ikut ngomong kisah-kisah dari terbentuknya ICJ sendiri. Sampai sekarang yang berada di bagian admin itu masih sama dengan orang-orang ada sebelumnya. banyak pergantian karena pergantian, teman-teman ya. kita kan semua bekerja secara sukarela. Iya, Mungkin dari sebagian tuh ada yang kemudian karena tuntutan pekerjaan harus apa ya istilahnya lebih fokus dengan pekerjaannya akhirnya mengundurkan diri. Terus ada regenerasi juga tentunya. Iya, iya, Jadi iya. kita selalu ya ngikuti ngalir aja lah ketika Ngalir kita aja. punya teman-teman yang baru yang ingin berkontribusi, tentu kita akan fasilitasi di situ. Nah, kalau berarti kan ada banyak peluang untuk generasi-generasi muda yang menyukai Iya, media pastinya. sosial ya. Nah, itu kalau misalnya ada remaja kita yang saya punya kemampuan IT atau ya, saya pengen ikut jadi adminnya itu gimana? Oh Mas bisa, Anto? kemarin baru sekitar beberapa hari yang lalu saya juga buka itu audisi untuk admin di tempat Oh, kita. ada audisinya. Ada ya? audisinya. Oh, saya kira langsung daftar Oh, gitu nggak ya. bisa, kita ketat sekali di Oh, situ. gitu. Nggih, Dan nggih. ada banyak pertimbangan, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan yang pasti ada ujiannya juga. di Ada situ. ujiannya. Kalau misalnya disampaikan dalam forum ini syarat-syarat nggak bisa ya? Bisa tapi kayaknya nggak terlalu Nggak terlalu ya? terlalu perlu saya sampaikan Oh, di sini iya. karena ini syaratnya lebih ke syarat-syarat yang sangat pribadi. Oh gitu. Pokoknya yang punya kemampuan dan pengen berbagi manfaat dengan orang lain dan ingin bergabung dalam ICJ untuk jadi adminnya bisa Bisa. mengikuti Heeh. seleksi yang Ya diadakan pasti yang ICJ-nya. tentunya ada pelatihannya dulu. Ada pelatihannya, nggih. Nah, itu tadi udah kisahnya dan mulainya. ICJ sendiri ini kan kepanjangan singkatan Singkatan. dari Info Cegatan Jogja. Nah, kalau sekilas kita baca Cegatan, bayangannya kan itu seperti apa, Pak Mas Anto?
bayangannya di jalan ada Di yang jalan, rame-rame terus kita harus berhenti. bukan lebih mengarah, wah enak cegatan gitu. Ya itu salah satunya kan ketika kita sedang berkendara, Ya, lagi pengen menuju tempat tertentu, aduh, kok ada Pak Polisi ini. Kita tercegat akhirnya di situ tercegat kan. Pak Polisi terus memberi informasi jangan lewat sini nanti ada cegatan polisi gitu. Tapi sebenarnya bukan itu ya, ini Itu salah secara satunya, harfiahnya, tapi mungkin secara umumnya. ada lebih tepatnya kita bukan jangan lewat sini tapi lengkapi surat-suratnya. Oh, Kayak gitu. Kalau mau lewat situ ya lengkapi. Ya kalau udah disiplin nggak butuh info itu gitu ya, Mas ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di ini kan ICJ atau cegatan sendiri secara menyeluruh itu sebenarnya mengarah ke arah mana saja nih? Cegatan itu kan kalau kita sih dari tim founder awalnya kita sebenarnya mencari istilah yang cukup bisa mewakili untuk masalah-masalah yang ingin kita ulas di forum kita. Nah, salah satu adalah kendala. Ya. Kendala dalam ya proses bermasyarakat itu sendiri. Termasuk salah satunya ketika mengakses layanan publik, ketika proses-proses dalam birokrasi. Nah, Ya. tapi karena memang yang paling ngetren itu nggak jauh-jauh dari lalu lintas, terus kita juga nggak jauh-jauh dari kepolisian. Ya. Layanannya ya seputar SIM, pajak, STNK, mungkin ya kendaraan bermotor dan lain-lainnya. Akhirnya kita sepakat untuk menggunakan istilah cegatan. Oh ya. Karena waktu itu lagi rame-ramenya jualan online ya, kita juga berpikir forum kita harus punya nilai jual ini. Iya. Kalau kita bikin namanya yang resmi, yang enak, sesuai tata bahasa yang benar malah nggak menarik Malah nanti. nggak menarik, iya, Dan iya. terbukti dengan nama cegatan ini cukup menggelitik. Jadi yang melihat aja pasti mau mampir di situ. Iya, apa sih isinya gitu? Informasi apa sih? Oh, ternyata ada Ya, ada macam-macam di situ. Nah, itu awalnya tadi kisahnya kan ya cegatan terkait dengan kedisiplinan berlalu lintas arahnya gitu. Tapi semakin ke sini perkembangan konten ICJ sendiri semakin berkembang. Iya, semakin Sekarang berkembang. udah sampai ke arah mana saja ini? Ketika mungkin ada masyarakat yang melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam sebuah lingkungan. Nah, seperti itu biasanya sering dibahas juga di ICJ. Jadi tidak lagi ke institusi atau mungkin agak berkurang karena agak berkurang ya. institusi kayaknya udah semakin baik sekarang Ya, ya. semakin membenahi Udah diri. banyak berbenah dan mungkin juga secara SDM udah lebih maju saya lihat. Iya. Nah, berarti memang ya ini perkembangannya semakin ini ya. Memang niatnya memang ayo yang belum baik ayo dibaikin. Kalau udah baik ya. Ya, kalau yang di luar sana udah baik, kita yang di dalam juga harus memperbaiki diri. Oke. Nah, itu saya tertariknya gini, sebenarnya bukan ke arah polisi saja guys, sebenarnya Bukan. kehadiran ICJ itu. Nah, dengan berjalannya waktu, nah kita ingin tahu sendiri bagaimana hubungannya sendiri netizen dengan kepolisian saat ini. Dari pandangan Mas Anto Kalau sendiri. dari pandangan saya sendiri, terutama di forum saya ya tentunya Iya, ya, untuk di ICJ, saya melihat sisi humanisnya kepolisian saat ini sudah sangat luar biasa. Iya. Beberapa personel kepolisian, bahkan bapak-bapak yang selama ini kita kenal sosok yang sosok yang cukup sulit untuk ditemui istilahnya itu, mereka bisa membaur dengan netizen. Jadi kalau dulu kan masyarakat selalu bilang gini, wah bapak polisi apalagi yang berpangkat tinggi itu pasti nggak mungkin lah mau serawung sama kita gitu. Gitu. Tapi dengan adanya ICJ ternyata itu tidak berlaku. Banyak polisi-polisi yang cukup berpangkat, cukup berpengaruh, ya terutama di lingkungan Polda DI ya, itu juga mau membaur dengan masyarakat. Ketika masyarakat punya keluhan, bapak polisi ini juga beberapa keluhan juga ada, tidak segan untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Jadi jenengan dari kacamata Mas Anto itu hubungan netizen dengan kepolisian khususnya untuk Polda DIY semakin kesini semakin baik lah, semakin baik karena dari masyarakat juga sekarang sudah tidak begitu merasa antipati dengan kepolisian, dan dari kepolisian juga sekarang sudah sangat ramah kalau kita bilang. Dulu kan masyarakat kalau lihat polisi itu takut. Alhamdulillah. Saya aja kalau masuk kantor polisi sampai gerbang depan itu udah gemeteran dulu saya itu. Nah, sekarang enggak lah, udah biasa kita. Iya. Kalau sudah semakin membaik kan alhamdulillah, berarti kan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membenahi diri baik dari dalam keluar kan sudah bisa dirasakan oleh. Iya, bisa dirasakan sekali, bahkan kalau bisa dibilang semakin ramah. Semakin ramah. Ketika kita kayak di salah satu Polres di ini, ketika kita mau mengurus perpanjangan SIM, mengurus SKCK, sampai
gerbang depan kita udah disambut dengan senyum dan sudah diarahkan. Bahkan sebelum sampai ke loket kita udah dibantu dicek persyaratannya, ketika ada yang kurang kita melengkapi dulu baru masuk ke dalam. Alhamdulillah. Kalau memang dari segi kacamata seorang founder ICJ menyampaikan seperti itu ya alhamdulillah, semoga kepolisian khususnya Polda DIY semakin baik ke depannya ya Pak. Nah, kembali lagi saya masih tertarik dengan yang terkait dengan teman-teman yang mau bekerja secara sukarela di ICJ ini. Nah, itu sistem kerjanya para admin ICJ itu seperti apa, Mas Anto? Sistem kerjanya sih kalau selama ini sukarela aja, memang nggak ada patokan, nggak ada jam kerja. Cuman kita kadang-kadang kan ngobrol untuk membahas istilahnya, kalau istilah kerennya di pemerintahan regulasi ya. Kalau di ICJ kita punya aturan main, jadi kita punya menetapkan, membahas aturan-aturan yang kita berlakukan di ICJ, karena ya tidak bisa dipungkiri dengan semakin banyaknya anggota di situ, semakin aneka ragam netizen yang ada di situ, terjadi banyak istilahnya hal-hal yang mulai perlu diatur. Ketika dulu awalnya semua bisa bebas, karena kita juga berada di kita numpang di Facebook istilahnya, kita otomatis harus ikut aturan Facebook. Terutama tentang hal-hal yang sifatnya pelanggaran konten di Facebook itu kan kita nggak bisa semena-mena seenak kita. Terus ketika kita di masyarakat bisa dibilang kita bagian dari Indonesia, jadi ya mau nggak mau kita harus ikut aturannya di Indonesia seperti apa, batasan-batasan seperti itu kita coba sederhanakan, terus kita terapkan ke teman-teman di grup kita. Tapi selama ini aman-aman saja ya, manut-manut saja ya. Ya itu yang perut kalau kalau 1-2 paling ada yang sampai masalah hukum, tapi kalau kayak admin, founder sih paling cuma jadi saksi aja sih. Oh iya. Nah itu kan kalau tadi dengar istilahnya member ICJ ya, jumlahnya sendiri sudah. Nah, kalau untuk jumlahnya kan nggak bisa ditentukan kita berapa, nggak punya data, soalnya kita nggak punya data yang valid. Tapi kalau berdasarkan platform sosmednya, karena kita pakai Facebook, berarti kita hitungnya berdasar jumlah akun. Jumlah akunnya ada, akun yang bergabung per hari ini itu mungkin sekitar 1.030.000-an sekian gitu. Tapi kan seperti kita tahu tidak semua akun itu real. Jadi ada seseorang kadang punya akun 2 kayak gitu. Terus ada akun-akun yang hanya bergabung itu karena diajak temennya, seperti itu banyak sekali. Iya, nah itu kan banyak sekali mengelola akun atau mungkin member-member yang karakteristiknya juga beragam. Nah, saya pengen tahu suka dukanya, khususnya dari Mas Anto sendiri selama mengelola ICJ ini, suka dukanya apa saja yang mewarnai dalam kehidupan gitu? Mungkin standar-standar aja sih, biasa-biasa, karena kita sudah lumayan kebal kita dengan duka-dukanya di sosmed itu sebenarnya. Bahkan udah jadi juga ya? Dukanya itu udah nggak ada, kayaknya kita udah biasa banget dengan yang namanya istilahnya dibully, diancam, atau mungkin ada yang bilang dilecehkan, itu kita udah sangat kebal dengan hal seperti itu. Jadi udah nggak kita anggap duka lah itu. Bagian daripada resiko kita, udah hal biasa aja. Mungkin kalau bisa dibilang lebih banyak sukanya. Lebih banyak jadi, sukanya ya. Kita bisa banyak kenal orang-orang di luar sana. Tentunya dari bapak-bapak yang bertugas di lapangan, tidak hanya di kepolisian, di instansi-instansi terkait juga kita banyak yang kita kenal. Akhirnya kalau dari masyarakat ada permasalahan, kita bisa istilahnya membantu menyampaikan lebih cepat. Iya, minimal menambah seduluran itu dulu yang pertama dari membernya gitu, itu. Ketika udah kenal, kalau ada apa-apa tuh enak istilahnya. Kalau nggak kenal kan mungkin agak canggung, agak segan. Dan mungkin kalau sukanya banyak banget ya, kadang-kadang diajak mampir kemana, ditraktir makan-makan. Ini biasa sekali ya. Kadang saya pas belanja itu, pas mau bayar parkir, nggak mau tuh kampernya dibayar, malah anak saya dikasih uang saku itu. Itu pernah ngalamin juga. Itu yang senengnya terus gitu kadang-kadang pas bayar tahu-tahu kita udah berdiskon itu. Ini diskon apa? Nggak apa-apa, ini khusus Mas katanya. Ya kurang lebih kayak gitu-gitu lah. Berarti memang banyak sedulur, banyak rezeki itu benar ya? Alhamdulillah seperti itu. Nah, tadi banyak sukanya daripada dukanya. Nek dukanya nyaris sudah tidak terasa, bahkan dibully pun malah jadi happy gitu. Kita makin dibully makin bahagia kita ini. Padahal saya tadi karena sebenarnya kalau kita dibully itu berarti kita diperhatikan. Berarti kita disayang sebenarnya. Waduh. Tapi saya masih deg-degan juga kalau sampai ada pembulian habis ini. Kalau nggak dibully berarti kita dicuekin itu sebenarnya kan kayak gitu. Habis nge-share sesuatu, upload sesuatu, diem aja nggak ada nge-like, nggak ada komentar, malah menyakitkan gitu ya, Mas ya.
oh jauh lebih sakit gitu ya. Nah, ini saya juga sempat membaca dan melihat beberapa informasi kaitannya member ICJ juga melakukan aktivitas bukan hanya di dunia maya dalam hal kepedulian, tetapi juga secara aksi nyata bahasanya seperti itu. Ya, selama ini yang sudah dilakukan apa saja? Selama ini kan awalnya kita ngobrol-ngobrol cuman di grup aja, terus kita membentuklah komunitasnya untuk melakukan kegiatan nyata di lapangan. Ya, awalnya sih untuk sekedar kopdar aja, kumpul-kumpul, untuk mengenal secara offline. Terus kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan ya standar-standar lah, sebenarnya kita bikin aksi sosial, atau kadang kita bikin kayak literasi juga, macam-macam. Tapi semenjak pandemi ini memang kegiatannya kita istirahatkan dulu. Oh iya, 2020 untuk kopdarnya sendiri untuk kopdarnya kita tidak membuat kegiatan, jadi kita lebih ke diskusinya di forum. Kalau kegiatan-kegiatan itu ya kita punya kayak koordinator di lapangan yang mungkin kayak perpanjangan tangan kita lah ketika kita membuat kegiatan di wilayah yang cukup jauh. Biasanya kan kita membuat perwakilan teman-teman yang dari wilayah tertentu saja. Misalnya kayak saya dari Bantul, kemudian ada kegiatan di Gunung Kidul, saya kan cukup jauh lah, mungkin nanti cukup diwakili oleh teman-teman yang di Gunung Kidul. Iya. Tapi untuk ini yang saya sempat baca itu aksi nyata rekan-rekan atau member ICJ itu adalah misalnya ada orang kehabisan bensin, mereka juga ada yang standby membantu. Jadi ya salah satunya kegiatan lapangan teman-teman adalah kalau malam itu nongkrong. Nah, cuman kalau dulu kan ya mohon maaf kadang nongkrongnya itu kurang baik ya. Kadang kita nongkrongnya tuh ngerasani. Kadang mohon maaf kadang-kadang ada botolnya juga. Sekarang udah enggak lagi. Sekarang kalau nongkrong kita bawa kunci, kita bawa peralatan tambahan. Kadang kita bawa bensin, masih pakai botol tapi isinya sudah beda. Iya, kalau kemarin isinya diginiin, nanti di jadi kan ada warga yang lewat melintas mungkin dapat kendala kehabisan bensin. Biasanya kita bantulah, kita isikan bensinnya walau sedikit, bisa sampai ke pom bensin. Kalau nggak bisa ya kadang kita dorong untuk cari penjual bensin. Ada juga yang mungkin banyak bocor, dibantu ditambal di situ. Ada juga yang mungkin bawa kendaraan mogok lah, ada teman-teman yang juga mungkin memang profesinya bengkel lah, itu mereka juga meluangkan sedikit waktunya di malam hari untuk membantu warga Jogja yang sedang mengalami kendala di jalan. Luar biasa manfaatnya, yang artinya nongkrongnya tetap, botolnya tetap, tapi aksi yang dilakukan jadi berubah. Hasil nongkrongnya yang beda. Kalau dulu ada orang kesusahan lewat, kita ketawain. Kita ketawain, kadang malah kita goda-godain. Kalau sekarang enggak. Sekarang ada yang lewat, kita tanya, kita bantu. Dan memang itu butuh proses. Di awal-awal dulu, ketika kita mau membantu, yang dibantu sering ketakutan. Tapi seiring lamanya ini dilakukan terus-menerus, masyarakat Jogja sepertinya sudah terbiasa. Jadi ketika malam hari dapat kendala, ada yang nyamperin, mereka sudah nggak khawatir lagi. Kalau dulu kan ketika misalnya saya bawa motor di pinggir itu terus kehabisan bensin, ada yang nyamper itu saya mah takut, jangan-jangan saya mau dirampok ini katanya. Jangan sampai nggak nyariin bensin tapi ngambil motor saya. Tapi sekarang nggak, mereka ada, ini pasti mau bantu saya. Ini pasti niatnya bantu. Jadi udah ada positive thinking dari awal terhadap orang-orang. Merubah pandangan dari masyarakat sendiri ketika di jalan itu ada yang nyamperin, itu berarti kita mau dibantu. Luar biasa, banyak perubahan yang dari awalnya seperti apa, terus akhirnya menjadi sesuatu hal yang baik dan bisa dirasakan manfaatnya bagi warga Jogja khususnya ya Mas Anto. Ya, termasuk salah satunya juga yang saya ketahui, Info Cegatan Jogja itu juga memberikan kesempatan untuk berbagi info terkait kehilangan. Ya, salah satunya memang ada berita-berita kehilangan, siapa tahu kok ditemukan oleh teman-teman yang lain, tapi memang kita sangat membatasi. Jadi, untuk info itu nggak? Seperti kita tahu di sosial media itu kan banyak oknum-oknumnya juga. Jadi kadang-kadang berita kehilangan itu justru dimanfaatkan, orang udah kehilangan malah ditipu. Nah, ini banyak. Jadi untuk kehilangan misalnya ada yang kehilangan kendaraan, mungkin hanya sekedar tertukar atau dicuri, kita bantu informasikan agar lebih cepat ditemukan. Ada yang mungkin ya ininya kecurian, kehilangan harta bendanya, itu banyak yang bisa ditemukan. Kadang-kadang ada yang benar-benar hanya tercecer. Tercecer kadang-kadang kan barang-barang yang sepele, ketika ini mau dibuat mau diumumkan di media mainstream kayaknya kok nggak penting banget. Kadang-kadang yang hilang itu cuma sendal anaknya itu sebelah, tapi bagi anaknya sendal ini sangat berarti. Akhirnya ditemukan oleh seseorang, akhirnya ini kan menjadi sebuah manfaat juga sebenarnya.
Ada juga yang mungkin kehilangan hati, ketangkep hati. Ada kayak gitu banyak ya. Ada juga benar. Ada bahkan ya seiring berjalannya waktu ICJ itu sudah beberapa kali ngunduh mantu Wah, gitu. alhamdulillah. Tak kira saya tadi itu candaan saya semata, ternyata memang tidak hanya kehilangan apa semuanya bisa. Banyak yang bisa. pasangan-pasangan dari awalnya ketemu, awalnya komen-komenan di ICJ, Iya. akhirnya mereka sampai ke jenjang pernikahan. Gak lama nanti bikin biro jodoh. Lucu juga, tapi ya yang pasti bahwa apa yang ada ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini lebih mengarah lagi. Saya tertariknya di sini untuk selama ini saya perhatikan Kabid Humas khususnya Pak Yulianto, Kombes Yulianto itu juga tak baca-baca juga kadang-kala juga lucu ya, banyak komen dan lainnya di ini hubungannya dengan dengan ICJ sendiri. Sosok Pak Kabid Humas itu Ya, Pak Yulianto itu adalah salah satu polisi yang cukup ngetren di kalangan netizen di Jogja ya. Dan siap dibully ya, beliau. Dan beliau udah mahir sekali kalau menangani bully itu. Iya. Pak Yulianto salah satu yang selalu mau mendengarkan keluhan dari masyarakat dan selalu merespon. Jangan hanya di sosial media atau mungkin saat berseragam. Bahkan sosok Pak Yulianto itu kalau ketemu di jalan pun masyarakat sudah sangat mengenal. Sudah sangat mengenal ya. Beliau juga pernah cerita sama saya itu, Mas, kemana saya lagi belanja ini ketemu sama member, ada yang ngajak foto katanya. Tapi memang pada intinya hubungannya sangat baik terjalin dengan netizen dari Pak Kabid Humas, dengan kami pengurus-pengurus di ICJ juga seperti itu. Ketika ada kendala-kendala yang memang kadang dikeluhkan oleh masyarakat, tapi ya mohon maaf kadang kurang baik untuk dibicarakan di publik. Kadang-kadang kami konsultasikan secara pribadi kepada beliau. Iya, yang pasti memang ICJ ini juga membantu pihak kepolisian. Artinya ada beberapa informasi yang justru didapatnya dari komunitas ini. Itu salah satu kekuatan sosial media yang saya sendiri juga merasakan adalah ketika sebuah informasi dengan data yang sangat minim, biasanya sangat sulit untuk kita pecahkan. Tapi dengan adanya banyaknya jumlah anggota di situ, minimnya data tadi tidak menjadi masalah, karena hanya sebuah foto saja bisa mengungkap data. Kadang-kadang hanya pakaian saja bisa mengungkap data, hanya sebuah topi bisa mengungkap data. Dan ini hanya saya lihat terjadi di sosial media. Bahkan ada beberapa kali di ICJ itu ada seorang anak yang mencari orang tua kandungnya yang sudah terpisah lebih dari 30 tahun. Ketemu juga? Dan beberapa kali ketemu. Semuanya. Hilang hati, ketemu hati. Ketemu orang tua hilang. Beberapa minggu yang lalu ini ada satu pencarian lagi yang belum ketemu. Itu seorang keturunan Indonesia tapi tinggal di Inggris. Sudah berkeluarga, dia sedang mencari informasi tentang ibu kandungnya yang berada di Yogyakarta, tapi belum ditemukan. Karena informasinya sangat minim. Tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Amin, mudah-mudahan bisa ketemu. Nah, saya juga jadi penasaran pas dengan tadi bilang dari Australia atau dari mana tadi? Dari Inggris. Dari Inggris mencari orang tuanya di Jogja. ICJ ini sendiri selain membernya orang Jogja, apa sampai keluar ini juga ada yang sudah? Ya, ini kalau sekarang kan dengan teknologi sosial media ini kan bisa diakses secara global ya. Jadi kebanyakan selain membernya itu warga Jogja adalah orang-orang yang pernah tertambat hatinya di Jogja mungkin ya, kayak gitu. Jadi ada mungkin yang pernah bekerja di Jogja, atau mungkin teman-teman yang dulu pernah kuliah di Jogja. Kalau enggak warga Jogja yang merantau keluar dari yang di luar kota, di luar Jawa, bahkan di luar negeri juga banyak. Sampai di beberapa negara kita ada semacam kayak perwakilannya. Ada juga. Jadi di sana itu ada aktivis ICJ yang setiap ada kegiatan dia ngumpulin teman-teman untuk ya sekedar nongkrong bareng teman-teman yang sama-sama followernya ICJ kayak gitu. Oh ya. Semoga semakin ke depannya ICJ semakin berkembang dan harapannya bisa lebih lebih banyak manfaat untuk tidak cuma masyarakat Jogja, tapi mungkin masyarakat Indonesia. Ya, gitu mudah-mudahan kalau yang karena keterbatasan kita membawa nama Jogja, jadi kita mungkin nggak enak kalau cawe-cawe ke kota sebelah. Nah, di kota-kota yang lain mereka terinspirasi mungkin membuat juga IC yang lain istilahnya gitu. Ya, info cegatan lain. Membuat forum-forum yang serupa, yang isinya juga kurang lebih sama seperti kita, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal di sana. Nah, ICJ sendiri adakah misalnya terpikirkan bahwa ini bukan cuma cegatan lagi, ini sudah berkembang ke berbagai informasi lainnya.
misalnya kesehatan kah, atau apa, kemudian pengen mengganti nama gitu? Kalau untuk mengganti nama sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini masih relevan nama kita dengan semua kegiatan kita. Tapi mungkin kita lebih membatasi apa ya, tema-tema yang bisa dibahas di tempat kita gitu saja. Jadi mungkin kalau tentang kesehatan kan kita takutnya nanti itu terjadi malpraktek atau apa, jadinya untuk yang kesehatan mohon maaf mungkin ada yang nanya obat itu kita nggak pernah lolosin. Iya, nggak pernah, iya. Terus mungkin ada yang nanya apa ya istilahnya, hal-hal yang memang tidak menjadi topik yang sering kita bahas. Kadang-kadang ada yang nanya, saya kalau mau beli ini di mana ya? Lah itu kadang-kadang di ICC tidak kita loloskan. Hanya dalam keadaan tertentu, kadang kita punya toleransi. Tapi secara umum kita tidak membahas hal yang sifatnya komersil. Gitu. Nah ini kan salah satu syarat dari dari ICJ sendiri adalah tidak diperkenankan untuk mengupload atau apa ya namanya, jualan atau dagangan. Itu kenapa, Mas Anta? Ya karena justru awalnya kami yang menginisiasi ICJ ini awalnya adalah pedagang semua. Jadi kami waktu itu ngumpulnya kenal-kenalnya di forum jual beli. Terus kita pengen ada forum yang nggak ada jual belinya. Gitu. Karena kami sudah membuktikan ketika sebuah forum itu bebas jual beli, maka konten jual belinya akan mendominasi. Jadi misalnya di ICJ itu ada jual beli, sehari itu mungkin misalnya ada 1000 postingan, yang 950 itu dagangan. Jadi kan nggak imbang sekali, informasinya cuma 5% jadinya nanti. Jadi memang kami mengkhususkan untuk forum ini hanya memfasilitasi untuk teman-teman berdiskusi saja. Kalau misalnya itu kemudian menyebabkan membernya berkurang, pengaruh nggak? Kalau saya lihat enggak sih, karena kita juga mereferensikan beberapa forum jual beli. Jadi ketika mereka merasa pengen jual atau beli sesuatu, kita kadang informasikan, oh Anda bisa menjual itu di forum sana, atau kamu bisa beli ini, cari informasinya di forum sana, seperti itu. Kita arahkan biasanya. Oh gitu ya. Ini saya masih tertarik sebenarnya untuk membahas sosok Pak Yulianto kaitannya dengan teman-teman yang ada di ICJ. Tadi Nyonya sudah katakan bahwa beliau adalah sosok yang cukup mampu menjalin hubungan baik dengan netizen dan masyarakat sendiri. Nah, terkait dengan sosok polisi Pak Yulianto ini bisa membuat semakin akrab netizen gitu, pengaruhnya ada nggak untuk ICJ maupun untuk pihak kepolisian sendiri? Ya tentunya kalau Pak Yulianto sangat besar pengaruhnya ya bagi netizen sendiri. Yang pasti tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian saya melihat sangat tinggi. Salah satunya dengan Pak Yulianto itu ketika beliau terjun ke forumnya netizen, tidak menggunakan akun dinasnya. Dia pure menggunakan akun pribadi, menggunakan nama pribadi, jadi tidak menggunakan nama humas, tapi menggunakan nama pribadi. Ini salah satu yang memberikan masyarakat merasa punya kedekatan dengan beliau, dan beliau juga nggak pernah terlihat canggung untuk membalas komentar dari netizen yang kadang-kadang cukup nyelekit tadi. Karena masyarakat kita kan kadang mereka kurang kontrol kalau menyampaikan sosial media, karena kadang sebagian merasa jika kita menulis sesuatu di sosial media itu kita tidak berhadapan. Jadi kadang ada hal yang dalam konteks tatap muka seperti ini kita tidak bisa menyampaikan, tapi melalui sosial media jadi tersampaikan, dan itu kadang adalah kata-kata yang cenderung negatif kadang-kadang seperti itu. Tapi saya salut Pak Yulianto tuh cukup sabar sekali untuk merespon teman-teman dari netizen yang ya cukup beragam itu tadi. Memang untuk memperbaiki diri itu harus mau menerima kritikan, dan kadang kritikan itu memang pedas. Kalau nggak pedas nggak asik katanya. Nah ini kaitannya dengan dalam waktu beberapa saat nanti kan akan ada pilkada di Jogja. Nah untuk saya pengen tahu apakah pengen dengan sampaikan kepada member ICJ kaitannya dengan pilkada yang ada di Jogja. Kalau untuk pilkada pada khususnya dan umumnya sih untuk urusan politik dari awal memang ICJ sudah kita bersikap netral lah intinya. Kita tidak memperkenankan pembahasan tentang seputar pesta demokrasi itu di grup kita sejak awal memang tidak kita fasilitasi. Jadi kami pengen membuat wadah yang benar-benar netral, yang di situ tidak ada kepentingan salah satu pasangan calon. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ada yang pengen numpang kampanye di grup kita boleh enggak? Bisa, tapi mahal sekali masalahnya itu kan. Jadi itu kami sarankan ke teman-teman untuk silahkan kalau teman-teman yang pengen menjadi mungkin kader dari salah satu calon tim sukses itu monggo, tapi mungkin tidak berkegiatan
di forum kita. Ya. Jadi misalnya mengupload bendera atau mengupload foto dengan tokoh tertentu itu di grup kita larang. Iya. Sedangkan untuk yang jualan aja nggak boleh, apalagi yang untuk politik ya. Kita punya aturan yang cukup jelimet sebenarnya. Itu bisa dibaca di situ larangan-larangannya, batasannya kita sudah sampaikan semua. Nah ini kalau gini kan sekian, 7 tahun ya, 7 tahun ICJ terbentuk dan juga member-membernya sudah pastinya semuanya niatannya baik, meskipun mungkin 1-2 ada yang ini. Nah, sebagai founder ICJ sendiri, apa yang ingin sampaikan kepada para member ICJ terkait dengan selama ini bergabung dalam ICJ dan ikut membantu menjaga keamanan serta menjaga situasi kondusif yang ada di DI? Ya tentunya yang pertama sudah pasti saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh netizen, karena tanpa netizen ICJ ini bukan apa-apa. Karena kami sebagai founder tuh hampir tidak membuat konten apapun. Jadi kadang ketika kami ngobrol dengan teman-teman influencer di luar sana, kami cuma bengong karena mereka semua adalah konten kreator yang sangat mumpuni, sedangkan kami di ICJ, kami ini bukan siapa-siapa. Kami nggak pernah bikin konten, kami nggak punya konten, kami nggak punya keahlian khusus dalam urusan sosial media. Tapi kami cuma bisanya ngumpulin teman-teman yang punya konten untuk upload kontennya di tempat kita. Yang pasti kita terima kasih teman-teman udah mempercayakan kontennya di ICJ, sehingga itu menjadi berguna untuk masyarakat. Amin. Terus selanjutnya ya seperti yang udah saya ingatin, yang udah yang pasti tetap kita harus cerdas bersosial media. Cerdas bersosial media. Cerdas dulu atau bijak dulu? Kalau setelah cerdas baru belajar menjadi bijak ya. Karena di luar sana banyak orang-orang yang cerdas tapi nggak bijak. Nah, mereka itu hanya memanfaatkan sosial media untuk meraup keuntungan. Jadi harus cerdas dulu. Supaya kita nggak jadi korban modus ya di situ ya, kan banyak modus-modus sosial media, dari yang penipuan. Bahkan saya pernah ngobrol itu dengan salah satu staf di Polda itu, laporan penipuan di Polda DI itu mencapai miliaran yang diadukan, yang semuanya modusnya dari sosial media. Ini kan sangat disayangkan sekali. Iya, berarti gunakan sosial media dengan cerdas dulu. Baru kemudian kalau sudah cerdas kita bijak. baru belajar menjadi bijak. Nah, mesti kalau membahas ICJ saya kira sehari nggak cukup ya Mas Anto ya. Tapi yang pasti apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, apa mungkin Mas Anto sampaikan, ini sudah cukup sangat bermakna bagi kita. Nah, satu lagi pesan terkait dengan pandemi COVID-19, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kaitannya dengan protokol kesehatan? Ya tentunya kan kita tinggal di Indonesia, otomatis kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah. Kita nggak bisa ya mau seenaknya mau frontal. Selagi kebijakan itu juga tidak membuat kita menjadi mempersulit kita benar-benar sulit, saya rasa bagaimanapun kita harus melakukan, apalagi kebijakan itu demi kebaikan kita sendiri ya, seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, kan saya rasa itu hal-hal yang wajar. Bahkan sebelum ada pandemi itu seharusnya kita sudah membiasakan diri. Jadi sebenarnya kan larangan-larangan ini tidak ada yang sifatnya itu yang luar biasa, tidak ada. Hanya hal-hal yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, sekarang seluruh masyarakat harus melaksanakan. Jadi semoga masyarakat kita tetap bersabar dalam pandemi ini. Kalaupun ya pasti yang jualan omsetnya turun, banyak yang kehilangan pekerjaan, ya seperti saya juga biasanya mungkin bisa santai-santai, sekarang harus lebih ekstra dalam bekerja. Tapi nggak apa-apa, ini ujian, dan yang pasti setelah ini kita pasti akan merasakan kehidupan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Ya betul, karena memang protokol kesehatan itu adalah bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat yang sudah lama dari Kementerian Kesehatan, juga Dinas Kesehatan udah sering digembar-gemborkan. Hanya pas pandemi ini jadinya kaget juga, harus bermasker terus, harus jaga jarak terus, dan paling tidak harus cuci tangan sabun. Itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tapi benar kok, dulu saya cuci tangan itu sehari paling 2 kali 3 kali kalau mau makan saja. Sekarang habis melakukan kegiatan apapun cuci tangan, kita jadi lebih rajin cuci tangan. Iya. Akhirnya jadi jarang sakit gitu ya Mas Anto ya. Baik, sedulur Jogja, waktu tidak akan cukup untuk ngobrol bersama Mas Anto. Tapi karena kita dibatasi waktu juga untuk podcast pada hari ini, sampai demikian saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.